Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku, semoga pagi menjelang siang ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keberkahan itu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup yang menjadi bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa waktu, tempat, keadaan yang diistimewakan di dalam Islam karena hikmah-hikmah tertentu. Ada yang sifatnya evaluatif, ada yang sifatnya anugerah pemberian nikmat, ada yang sifatnya pelatihan, bekal-bekal yang mendukung potensi-potensi kesuksesan kita dan kebahagiaan hidup kita. Dalam perjalanan waktu, Allah menyampaikan ini terhubung dalam 12 bulan selama setahun. Dan dibagi 12 bulan ini berdasarkan keistimewaan-keistimewaan yang mendukung pesan-pesan dan risalah kehidupan kita. Pernyataan ini diantaranya ditemukan di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Jumlah bilangan bulan dalam satu tahun yang Allah tetapkan dan menjadi ketentuan dalam kitabnya adalah 12 bulan. Sependek pengetahuan kami, saya menemukan bahwa hanya di dalam Al-Quran ada pernyataan tegas bahwa setahun itu 12 bulan. Dan dalam 12 bulan ini kemudian ditampilkan menjadi manajemen waktu yang senafas dengan alur kehidupan kita. Lalu dibimbing bagaimana kita mengatur dan menempatkan kegiatan kita selama 12 bulan ini sehingga menghasilkan makna yang positif dan bermanfaat dalam hidup. Serta didetilkan setiap urutan waktunya, bahkan nanti menjadi waktu pekanan ke dalam konsep Jumat itu. Bahkan pertengahan bulan dikenal dengan Ayyamul Bid. Lalu konsep pekanan dengan Jumat, lalu konsep harian dari mulai tidur sampai kemudian bangun dan tertidur kembali, dari subuh sampai ketemu Isya. Bila kita konsisten menjalani itu sesuai dengan petunjuk hidupnya, maka konsistensi itu yang dijamin langsung oleh Allah mengantarkan kita pada kesuksesan dan kehidupan yang sejati sesuai dengan profesi yang kita pilih. Apapun itu, mau berkarir misalnya di bidang tertentu, atau mau berbisnis, atau mau memilih di bidang pengetahuan, atau menyalurkan tenaga, sepanjang manajemen waktu dan pilihan itu kita gunakan dengan tepat, maka hantaran kepada kesuksesan dan kebahagiaan yang senafas dengan pilihan hidup kita, itu bisa kita raih. Nah, kaitan dengan pertemuan kita, hari ini kita berada di satu waktu yang penting, di bulan yang ke-11. Nama bulannya apa? Ada yang menyebut Dzulqa'dah, ada yang menyebut Dzulqi'dah, ada yang menyebut Dzulqa'idah saya. Nah, kita bahas dulu pelan-pelan, kita lihat apa maksudnya diberi nama itu, keutamaan waktunya ada apa, dan bagaimana kita memanfaatkan keutamaan itu dalam konteks kehidupan kita saat ini. Ini yang menjadi materi kita hari ini. Bila ada yang keberatan, nggak apa-apa, saya langsung pulang. Kita mulai ya. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bulan ini secara perhitungan hijriyah, saya tulis dulu hijriyah dalam bahasa Arab begini ya. Hijriyah. Kalau kita turunkan, ini ada 3. Jadi ada kata ini, kemudian ada ya, nisbah sini, ada tak menunjukkan sifat. Saya tarik begini aja. Ya. Ada ha, jim, dan ra. Sering kita dengar kata hijrah gitu ya. Hijrah itu singkatnya begini. 3 kata ha, jim, dan ra menunjukkan makna yang sangat positif. Berpindah pada kebiasaan atau suasana yang lebih baik. Ini berpindah
Ya, sebentar ya. Pindah pada suasana atau kebiasaan yang lebih baik. Asalnya tidak harus menuntut pindah tempat, kecuali di tempat itu tidak kondusif mendorong kita untuk bisa berbuat baik. Ya, Nabi itu perintah pindahnya ke Madinah karena memang Mekahnya tidak kondusif. Karena itu viral ketika beliau mulai menapakkan kaki meninggalkan Mekah, lalu berada di daerah Jarwal namanya. Lalu menghadap ke arah Mekah, mengatakan demikian. Ya Makkah tuh, kan? Anti ahabbu madinatin fi qalbi. Laula amarani Rabbi bi an uhajir lama taraktuki. Mekah, engkau itu kota yang berkesan untukku. Sangat aku cintai. Nah, ini menunjukkan tempat kita terlahir, tempat kita tumbuh berkembang itu punya kesan tersendiri. Ya, senyaman-nyamannya di negeri orang, biasanya lebih terasa indah di tempat lahir sendiri kan? Ya. Nah, itu sudah fitrah, melekat pada jiwa Nabi juga begitu. Nah, tapi poinnya begini, laula amarani rabbi bi an nuhajir, kalaulah Allah nggak perintahkan aku mendapatkan suasana tempat yang lebih baik untuk kepentingan risalah ini, untuk berhijrah ini, lama taraktuki, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Jadi terkadang ada satu kenikmatan, kemapanan, kenyamanan dalam satu lingkungan hidup kita, tapi kenyamanan ini tidak membuat pandangan baik di hadapan Allah. Tidak menjadikan penilaian positif di hadapan Allah. Maka hukumnya, ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Itu rumusnya. Jangan paksakan keinginan Allah ditarik menjadi keinginan kita. Maka nanti kecewanya akan mendalam, lelahnya akan sangat. Dan ketika keinginan kita diikutkan pada keinginan Allah, Allah berikan keseluruhannya. Allah anugerahkan Madinah untuk Nabi, Allah kembalikan Mekah untuk Nabi dalam keadaan yang lebih nyaman. Coba dikembalikan lagi kan ke Mekah. Jadi Nabi mendapatkan Madinah sebagai kota kenabian, Nabi mendapatkan Mekah sebagai pusat kelahiran dan pusat ibadahnya. Jadi kalau kita meninggalkan sebuah kenyamanan duniawi yang dinilai tidak positif menurut Allah untuk mengejar ketentuan Allah, nanti kenikmatan itu akan dibalikan berlipat dari sebelumnya. Kaidahnya seperti itu. Walaupun dalam prosesnya kadang tidak mudah. Anda punya pekerjaan, gajinya 1 miliar sebulan, tapi nggak bisa sholat. Ada peluang di tempat lain, gajinya 1 juta sebulan, tapi bisa nikmat sholat. Pilih mana? Nggak usah pilih yang ketiga, saya nggak kasih tawaran. Nggak ada pilihan ketiga tuh. Nggak mudah kan? Nah iman tuh mesti begitu, kalau nggak ada ujiannya. Itu iman tuh mesti begitu, sampai nanti dilatih kita memiliki keyakinan yang paripurna. Ya, poinnya di situ. Nah ini hijrah. Kalau kita ingin ikutkan kepada proses ini, tambahkan ya, namanya ya nisbah, nisbat, mengikutkan pada proses ini. Kalau kita ikuti karakternya, sifatnya, itu tambahkan tak di ujungnya. Jadi kenapa penamaan bulan di dalam kalender Islam dinamakan namanya kalender Hijriyah untuk memberikan kesan bahwa setiap waktu, setiap saat, umat Islam itu visinya selalu berubah menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya nunggu setiap tahun, tidak. Setiap hari umat Islam itu selalu berusaha menata diri agar menjadi semakin lebih baik. Jadi suami yang lebih baik. Jadi istri yang lebih baik. Jadi anak yang lebih baik. Kalau bekerja lebih baik. Itu tiap hari dilakukan. Dan menariknya, nanti nama bulannya disusun berdasarkan perubahan arah-arah kebaikan itu. Itu ada susunannya. Walaupun nama ini sudah ada sebelum masa Islam di jahiliyah, dipertahankan di masa Nabi untuk meresapkan hikmah lebih dalam dari penamaan ini. Misal, saya urut dulu ya sampai ketemu yang ke-11 sehingga pemahaman dasarnya bisa dikuasai dulu. Dengan menguasai pemahaman dasar ini, kesananya itu akan lebih mudah. Misal, bulan yang pertama disebut bulan apa namanya? Bukan. Bukan, jangan maksa. Bukan Muharram ya, tapi Al-Muharram. Nggak pakai Al. Kalau L baru nikah kemarin. Al. Jadi ada Muharram, ada Haram, ada Al-Muharram.
Itu berbeda secara makna. Kalau ingin kita katakan segala yang diharamkan, segala yang dilarang, itu namanya muharram. Apa namanya? Muharram. Misal, mencuri itu muharram, dilarang, nggak boleh. Berdusta itu muharram. Mabuk itu muharram. Oke? Itu nggak boleh. Hukumnya disebut haram. Hukumnya disebut apa? Haram. Haram itu asalnya seakar dengan kata hurmah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia hormat. Ya. Kenapa hukum haram muncul? Hukum haram itu asalnya secara filosofis dihadirkan bukan ingin membatasi perilaku seorang hamba, bukan. Tapi menjaga kehormatan seorang hamba supaya tidak runtuh di hadapan Allah. Tidak jatuh di hadapan manusia. Sebab perbuatan-perbuatan ini kalau dikerjakan kehormatan itu turun. Misal, ada orang menipu misalnya. Kenapa menipu itu hukumnya haram? Karena ketika dikerjakan, kehormatannya runtuh di hadapan Allah. Jatuh di hadapan manusia. Sedangkan Allah, Tuhan yang Rahman dan Rahim, tidak menginginkan status hamba itu buruk dalam kehidupannya. Ya, korupsi itu haram karena ketika dilakukan, meruntuhkan kehidupan. Menghilangkan kehormatan. Berkata-kata kotor itu haram karena ketika dikerjakan, kehormatannya hilang. Nggak percaya silakan keluar dari sini, ngomel yang kenceng, kata-kata kotor tuh. Pasti jatuh kehormatannya. Itulah hukumnya disebut apa? Haram. Perbuatannya muharram. Nah, jika kita ingin mengevaluasi diri misalnya, mengeluarkan segala hal-hal yang haram, memulai untuk melepaskan dari segala hal yang terlarang, karakter yang kurang bagus yang melekat pada diri kita yang ingin kita rubah jadi lebih baik, tambahkan untuk menunjuk waktu al di depan katanya. Al-muharram. Kalau ingin hijrah, berusaha menjadi lebih baik, maka yang harus dilakukan adalah berusahalah di waktu ini untuk berevaluasi diri dengan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang mungkin selama ini dikerjakan. Itulah kenapa bulan pertama disebut apa? Al-muharram. Jadi hijrah itu bukan persoalan masuk kajian tertentu, masuk kelompok tertentu, masuk masjid tertentu, pindah ke tempat tertentu, bukan itu poinnya. Kan? Poinnya adalah bagaimana kita memulai diri dengan meninggalkan segala sifat dan sikap yang dinilai kurang baik oleh agama. Jelas ya? Baik, jadi ini poinnya. Bulan kedua, masih ingat? Safar. Safar, Safar. Apa artinya safar? Safar itu 0, kosong. Kosong, sifra. Safar 0, kosong. Dulu di era jahiliyah, bulan ini dinamakan Safar karena kebanyakan pemuda laki-laki itu merantau. Keluar. Ya, sebelum Bang Iko Uwais bikin film merantau itu, orang jahiliyah udah merantau duluan tuh. Dia keluar. Ada yang ke daerah Syam. Syam itu 4 negara sekarang. Syria, Lebanon, Palestina, Jordan. Itu Syam wilayahnya. Ada yang ke Yaman. Ya, berangkat. Jadi itu nanti diabadikan informasinya di Quran surah Al-Quraisy itu. Li'ilafi Quraisy. Ilafi rihlatasy syita was-sayf. Jadi kebiasaan merantau, ada yang berdagang dan sebagainya, keluar itu ya. Nah, karena banyak yang keluar, Mekah dulu kan nggak seperti Mekah sekarang. Ya, sekarang kan ramai betul kan penduduknya. Dulu kan ya kita bisa katakan masyarakatnya terbatas, tinggal di rumah-rumah terbatas di area Ka'bah. Jadi kalau keluar tuh kelihatan kayak kosong tempatnya. Maka waktu-waktunya merantau yang membuat komunitasnya jadi lebih berkurang, seakan tempatnya terasa kosong, bulannya dinamakan dengan apa? Sifra. Di masa Islam, kata ini dipertahankan untuk menunjuk esensi hijrah. Apa cirinya orang berhasil hijrahnya? Salah satunya ketika kekurangan-kekurangan, ketidakbaikan-ketidakbaikan berhasil kemudian dieliminasi, dikurangi satu-satu sehingga karakter yang negatif itu menjadi kosong. Jelas ya? Berlatih dalam sepekan untuk membiasakan kosakata yang buruk diganti jadi baik. Sehingga yang buruknya sudah nggak ada lagi. Kalau pulsa katanya itu sudah 0, yang buruk di dalam hati kita, maka tinggal yang baiknya. Kan hukumnya begitu. Baik lawannya apa? Buruk. Jika yang buruknya ditekan, yang baiknya muncul. Demikian sebaliknya, jika yang buruknya itu dominan, yang baiknya tandanya itu minimal.
Di antara putra Nabi yang mewarisi karakter kemuliaan, sifat Nabi, Qurannya Nabi, itu Sayyidina Hasan, cucu Nabi SAW. Oke? Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang mewarisi fisiknya Nabi, ketampanannya, kekuatannya itu Sayyidina Husain. Oke? Bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Pelan-pelan ya. Al-Hasan itu saking baiknya pribadinya, setiap kata yang keluar dari lisan beliau itu kata-kata yang sangat mulia. Dan sulit menemukan kata-kata yang tidak baik. Di era fitnah yang sangat dahsyat, fitnah kubra itu, saat keluarga Nabi banyak dicela. Bahkan di mimbar-mimbar itu karena fitnahnya begitu tajam dan besar, itu sangat tidak masuk akal. Ada orang yang mudah mencela. Satu kali, Al-Hasan dan putranya dalam satu riwayat ya, silahkan nanti divalidasi dalam sejarah, sedang jalan. Itu caci maki habis deh, beliau diam. Nah, perhatikan komentar anaknya nih, putra beliau. Jadi begitu orangnya pergi, anaknya berkomentar begini, "Ya abati lima lam tarud." Ayah, demi hormat dan sayang Nanda pada ayah, ya kan? Mengapa ayah nggak balas? Untuk sekedar mengatakan, saya nggak begitu, nggak seperti yang kau tuduhkan misalnya. Kenapa nggak dibalas ayah? Perhatikan kalimatnya ya. Fa'ana la adri kaifa arud. Ayah tuh nggak tahu jawabnya gimana. Saking tidak menemukan kosakata yang negatif untuk merespon itu. Takutnya gini, takutnya keluar kata, saya nggak seperti yang Anda duga pun, takutnya berpikiran nggak baik. Saya nggak seperti yang Anda sangka, berarti nyangka kan? Ya? Saat istri bikin status pada suami misal, nggak nyangka ya, nyangka itu. Atau sebaliknya. Jadi saat seorang bilang nggak nyangka, sedang apa ya? Nyangka. Bapak nggak tahu gimana cara jawabnya. Takutnya ketika bilang, aku nggak seperti yang kamu tuduhkan. Nuduh kan? Nah, untuk mencari itu pun nggak bisa gitu. Jadi, kalau kita ingin menjadi lebih baik, berupaya untuk mengoreksi diri, introspeksinya, ya, untuk semua, termasuk ustadz siapapun, sampai menemukan potensi negatif itu 0. Lalu muncul bulan yang ketiga. Apa yang ketiga? Bulan kelahiran Nabi? Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awal. Rabi itu asalnya tumbuhan mulai mekar, bunga-bunga indah dilihat, ya, pertanda keindahan, kebaikan dan seterusnya. Maka dijadikan analogi di sini sebagai sebuah kias. Berhasilnya hijrah seseorang ketika yang tidak baiknya itu biasa ditekan sehingga kosong, tumbuhlah kemudian bunga-bunga kebaikan dalam dirinya. Yang tadinya lisan kata-katanya kurang bagus, kosong, tumbuh bunga-bunga yang baik. Kalimat-kalimat yang indah, kosakata positif. Ya, ini ilmunya agak dalam dan saya pelajari ini. Ini ada bukunya, ada kitabnya, ada turunannya. Saya tuliskan ini di buku kami, salah satunya namanya Makna Ayat Puasa. Jadi secara referensi ini bisa digali. Nah, kemudian yang keempat apa? Saya cepat ya. Rabi'ul Akhir, bukan Tsani ya, Rabi'ul Akhir. Kalau Tsani nanti ada yang Tsalis, Rabi' lagi dan seterusnya. Rabi'ul Akhir, berakhirnya Rabi'. Ya, sudah mulai sedikit yang tumbuh, sudah mulai mau masuk gugur dan sebagainya. Maaf, kalau sudah jadi baik, jangan menyimpulkan sempurna. Tidak ada manusia sempurna. Ya, yang perlu dijaga konsistensi. Kadang-kadang konsistensi itu tidak mudah. Ya, untuk konsisten itu nggak mudah. Mempertahankan kebaikan itu nggak mudah. Konsisten itu nanti dalam babnya itu ada 9 tahapan ke atas. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsis. Tantangannya banyak. Banyak. Tahajud aja kan kadang-kadang pengen bangun, kan? Ngalahkan kantuk, gitu kan? Setting sampai 3 kali. Jam 2, 2:04, jam 2:30, kan? Walaupun bangunnya jam 4 juga gitu. Gambaran. Nah ini ya, jadi fala tuzakku anfusakum, jangan pernah menyimpulkan itu orang sempurna, orang baik, yang konsisten pada kebaikan. Tidak, konsistensi itu pembuktian, kan, bukan penyampaian. Nah kadang-kadang kalau gagal di sini muncul yang kelima. Apa bulan kelima? Masih ingat teman-teman? Nah, bukan Jumadi, bukan Jumadil Awal, tapi Jumada.
Jumadal Ula. Jumada al-Ula. Jumada itu musim gugur, musim kering, musim gugur yang pertama. Ya, kalau Jumadi menunjuk pada sifat orangnya. Ya, orang yang kering gitu kan, kosong Jumadi. Ini secara makna kata ya. Nah, Jumada itu menunjuk pada musim gugur. Artinya apa? Orang-orang yang kurang bisa mempertahankan kebaikannya, terlalu bangga dengan kemuliaannya, itu pada saat yang sama bisa gugur keadaan dirinya. Tapi kalau sudah gugur, merasa banyak salah, merasa pernah berbuat banyak hal-hal yang tidak baik gitu, jangan juga menyimpulkan bahwa saya ini sudah terlanjur berbuat salah. Selalu ada peluang untuk kembali. Nah, indahnya kehidupan itu begitu. Kalau sedang baik, jangan merasa menjadi orang sempurna. Kalau sedang menjadi pribadi yang dihukumi tidak baik, jangan menyimpulkan bahwa saya terlanjur sudah jadi orang nggak baik. Selalu ada peluang untuk menjadi lebih baik. Ya. Teman-teman pernah dengar kisah Fir'aun nggak? Pernah kan? Coba ibu catat deh ya. Boleh bikin status tuh. Fir'aun itu Fir'aunnya Fir'aun. Ya. Bayang ya, Fir'aunnya Fir'aun tetap diberikan haknya oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Cuma memang dasar Fir'aun. Coba dikirimkan 2 nabi Rasul. Nggak tanggung, Nabi Musa, Nabi Harun. Hanya untuk mengembalikan Fir'aun jadi baik. Hanya untuk memberikan hak Fir'aun menjadi lebih baik. Anda bayangkan, sejahat-jahatnya Fir'aun, haknya masih diberikan. Dan itu pemberian haknya diiringi dengan instrumen kelembutan. Silahkan dibaca Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, berangkatlah ke Firaun. Dia sudah mulai menyimpang menggunakan kewenangan dan jabatannya. Jadi jangan salah, Nabi Musa, Nabi Harun itu ditugaskan oleh Allah bukan untuk menjatuhkan Firaun. Karena tidak ada ajaran dalam Islam menjatuhkan kekuasaan itu nggak ada. Ya kan? Yang paling menarik apa? Mengingatkan Firaun supaya jabatan itu digunakan dengan baik sehingga melahirkan maslahat. Dan kalimatnya indah. Nasihati dengan lembut, dengan baik, mungkin dengan kelembutan itu ada kesadaran pada dirinya untuk berubah. Indah sekali. Tapi poin pembahasan kita adalah seburuk-buruknya perilaku Firaun tetap mendapatkan haknya menjadi baik. Maka siapa kita yang tidak mendekati keburukan Firaun? Ya, jangan pernah menyimpulkan kalau pernah sekali salah, lantas sudahlah, terlanjur basah saya salah, sudah divonis orang salah. Ingat, hisab kita itu kaitannya sama Allah, bukan opini publik. Banyak orang jatuh itu karena tergantung pada opini publik. Dan sekarang yang tidak rasional, standar keberhasilan bekerja diukur berdasarkan opini publik. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Pasti berubah. Ya? Nah, jadi kalau sudah banyak berbuat kesalahan, jangan simpulkan selalu salah. Selalu ada fase yang keenam, Jumadal Akhirah. Berakhirnya musim kering, musim gugur. Ini yang dimaksud Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad katakan, viralkan pada hamba-hambaku yang mungkin telah mengoleksi banyak kejahatan dalam hidupnya. Jangan menyimpulkan bahwa tidak ada kesempatan menjadi baik. Jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan memberi kesempatan dengan mengampuni semua dosa yang pernah dikerjakan dalam hidup. Jadi kalau teman-teman belajar lebih dalam di Quran, itu menariknya ada jalan kembali. Jalan kembali itu tobat namanya. Ya, yang algoritmanya itu doa sekaligus bimbingan. Kalau kesalahannya ini, doanya begini, bimbingannya begini. Kalau kesalahannya ini, zikirnya ini, doanya begini. Salah pada orang tua, salah pada pasangan hidup, salah pada anak, salah pada keluarga, pada tetangga. Itu ayatnya spesifik. Saya kaji keluarkan satu-satu tuh. Misalnya sampai ke yang tingkat kompleks. Misalnya pernah menghilangkan nyawa orang, gitu ya. Ini ada tuh ayatnya, zikirnya ini, tobatnya begini, lalu kebaikannya diukur seperti ini. Sehingga kehormatannya kembali lagi. Nah, kehormatan yang tinggi, yang dijaga, yang agung, yang dipertahankan, itu bahasa Arabnya disebut rajab namanya. Pak Rajab, Bapak yang terhormat. Oke? Nah, jadi penamaan itu ada maknanya, bukan sekedar nama yang dituliskan, tidak. Ya.
Nah, setelah itu kemudian ada bulan ke-8. Di masa itu pengantar kepada musim panas, musim yang sangat terik. Yang saking teriknya kadang-kadang sumber-sumber air, ya, sumur-sumur itu kering. Maka sebelum masuk ke puncaknya, masyarakat itu kompak membuat kelompok-kelompok untuk mencari air, mencari sumber. Di masyarakat itu mengelompok, dalam bahasa Arab tasya'ub. Kalau banyak kelompoknya disebut Sya'ban namanya. Ke bulan ke-8 disebut apa? Sya'ban. Bulan berkelompok untuk mencari sumber air. Puncak panasnya pada bulan ke-9. Itu begitu teriknya, kadang-kadang sifatnya membakar. Kan uapnya tipis kalau di Timur Tengah. Ya, jadi kalau kita simpan kerupuk, itu terbakar. Di sini mengecil. Tuh ya, sana terbakar. Nah, dalam bahasa Arab, yang terik membakar itu Ramadan. Kalau semakin terik, semakin membakar Ramadan namanya. Ya, makanya dipertahankan dalam Islam. Kenapa bulannya dinamakan Ramadan? Karena di sana membakar dosa-dosa kita. Ya, menghanguskan kesalahan kita. Sehingga ketika lulus di Ramadan, meningkatlah amal kebaikan kita, hilang kotorannya. Maka bulan ke-10 disebut Syawal namanya. Ya, 9 Ramadan, 10 apa? Syawal. Asalnya di masa jahiliyah, bulan Syawal ini artinya meningkat, nggak ada kaitan dengan ibadah. Asalnya kaitannya dengan jumlah penduduk. Teman-teman masih ingat nggak? Waktu penduduk merantau itu di bulan keberapa? 2 kan? Safar kan? Nah, bulan 10 mereka pulang. Kembali lagi. Kenapa kembali? Karena persiapan orang yang dikunjungi itu, yang merantau ke tempat itu, justru akan datang ke Mekah. Ya, kalau kita mau ke sana, orang yang datang kan ngapain pergi kan? Karena Mekah akan jadi titik sentral, perdagangan, sentral ritual, dan sebagainya. Di waktu itu semua datang. Maka balik lagi lah penduduk-penduduk dari Mekah itu. Meningkatlah jumlah penduduknya. Ketika meningkat itu disebut dengan Syawal. Di bulan ini. Nah, kenapa mereka kemudian kembali datang? Karena yang dikunjungi mau datang, persiapan bulan ke-12. Namanya bulan haji. Dzulhijjah. Dzulhijjah. Bulan haji. Datangnya musim haji. Di antara musim haji itu ada yang berhaji, ada yang melihat haji itu sebagai objek pasar. Ekonomi, teorinya. Jadi ke sana bukan untuk haji, untuk dagang. Ini yang dimaksud Al-Baqarah ayat 198. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kalau ada orang musim haji, niatnya bukan haji, pengen dagang, boleh. Nggak salah, nggak ada dosa. Tapi dapatnya dunianya. Kalau pengen haji, dapatnya hajinya. Jelas ya? Di kaidahnya, kalau kita ikut dunia, ini ada dunia, ini ada akhirat. Kalau kita ikut dan fokus pada dunia, terlalu banyak fokusnya, akhiratnya pasti turun. Ya. Tapi kalau kita fokusnya pada akhirat, dunianya pasti ikut. Saya ulang ya. Kalau fokusnya pada dunia, akhiratnya pasti turun. Gak percaya silakan tuh. Kerja yang banyak aja. Pasti baca Qurannya sedikit. Sholatnya pasti yang penting cukup. Wajib aja. Tapi kalau kita balik ke sini, akhirat kita kejar, dunianya pasti ikut. Nggak akan turun. Itu yang dimaksud di Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Yang 200 itu konsep yang pertama. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan. Tenang ya. Saya bacakan ulang ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jelas ya? Itu ayat 200. Nah, ada segelintir orang yang terlalu fokus dengan dunia sehingga ketika di akhirat tidak siap, bekalnya kurang. Tapi yang 201-nya, ini yang doa yang sangat kita hafalkan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di Allah itu kenapa mendahulukan dunia ini? Untuk merubah perspektif kita. Persepsi kita dirubah supaya punya perspektif begini. Dunia itu instrumen untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Jadi alat mendapat akhirat itu ya dunia. Jadi nggak mungkin mendapat akhirat, meninggalkan dunia itu mustahil. Tidak mungkin. Nah, kalau kita beraktivitas dunia
untuk menempatkannya sebagai alat meraih akhirat dengan ibadah, dunianya nggak akan tertinggal. Tetap silakan jadi direktur, tetap direktur. Bekerja, tetap kerja. Tapi orientasi pekerjaan kita ketika mengumpulkan harta untuk kepentingan akhirat. Apa diantaranya? Menafkahi keluarga. Nafkah itu kan ibadah. Nafkah itu bukan rutinitas. Nafkah itu ibadah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. An-Nisa ayat 34. Ketika suami mencari nafkah, diniatkan untuk memberikan kebaikan pada keluarganya, didapatkan berapapun, dicukupkan oleh Allah untuk keluarganya, pencariannya itu dinilai sebagai ibadah, akhiratnya dapat. Itu yang dimaksud dunia hasanah, akhiratnya hasanah. Tapi kalau tidak diniatkan ibadah sebagai kewajiban menafkahi, hanya rutinitas saja, dibikin capek nanti. Konsep hidupnya begitu. Berangkatnya capek, sudah terkumpul tuh kayaknya masih sedikit terus. Kalau dalam rekening terkumpul banyak, masih terasa kurang, tidak cukup memenuhi keinginan, bukan kewajiban, yakinlah Anda sedang dikuasai oleh nafsu. Dan biasanya lelah hidupnya, capek. Pulang ke rumah cuma dapat capeknya aja. Ya kan? Ingat ya, saya ingatkan teman-teman termasuk saya sendiri. Boleh Anda jadi pimpinan di kantor, tapi di rumah Anda tetap suami, Anda tetap ayah. Kalau sudah ada anak-anak tuh, anak kita yang kecil-kecil itu, nunggu ayahnya tuh, bukan nunggu bos. Saya seumur-umur ngajar sampai hari ini, tidak pernah pulang. Saya dipanggil misalnya, Kiai. Tidak. Pasti Buya tuh, Buya. Pulang datang. Pengen ayahnya. Nah, jadi keadilan itu penting. Nah ini, konteks ini, ketika kita gunakan sebagai instrumen mencari akhirat dengan meniatkan, dapat. Belajarnya adik-adikku yang belajar, saya di sekolah. Nggak akan kehilangan sekolahnya. Belajar yang rajin, yang pintar. Nah, kepintaran itu diniatkan untuk menaati Allah. Nah, kalau kepintaran itu digunakan pada yang positif, kalian misalnya jadi pilot misalnya. Begitu jadi pilot, ngantarkan orang haji, itu dapat pahalanya tuh. Ngantarkan orang tugasnya sholat. Nah, ketika dia sholat di tempat itu, dapat pahalanya. Ada yang arsitek, bikin jalan misalnya, sipil tuh. Jalannya dipakai oleh orang berbuat baik. Kita mau lewat nih, ikut kajian. Lewat jalan itu, dapat investasinya, aktif akhiratnya dapat di sini. Nah, konsepnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan ini, konteks ini. Syawal ke Dzulhijjah. Karena mau datang banyak di sini, akhirnya memilih menunggu. Nah, semakin dekat ke puncaknya, dari 3 bulan ini, namanya Ashhurul Hajj. Ashhurul Hajj atau Ashhurum Ma'lumat namanya. Bulan yang sudah diketahui di kalangan orang Arab menuju puncak haji. Ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197. Paling kanan sebelah atas di mushaf tuh. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Puncak haji di Dzulhijjah itu disiapkan di bulan-bulan yang telah diketahui di kalangan masyarakat. Nah, karena Syawal sudah mulai banyak datang, penduduk meningkat, musim haji makin dekat, akhirnya akamsi, ya, anak kampung sini atau kampung Mekah itu, karena sudah orang banyak datang ke sini, mereka memilih duduk santai. Santai aja, yang penting nunggu dulu ya. Mereka akan datang kok ke sini, ya kan? Duduk santai dalam bahasa Arab disebut Dzulqa'dah. Nggak pakai oh. Kalau duduknya singkat, duduk, bangun lagi gitu kan? Duduk sebentar terus bangun. Kayak sekarang orang Arab duduk nunggu, begitu orang haji datang mereka liburan keluar kemana, maka berubah harokatnya dari i jadi a. Dzulqa'dah. Duduk singkat qa'dah, duduk santai qi'dah. Nah, ini bulan keberapa? 11 kan? Oke. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1 dan bulan ke-7 ini dikategorikan dalam Al-Quran sebagai bulan evaluasi, bulan introspeksi. Namanya Arba'atun Hurum, bulan menjaga kehormatan. Ini ditemukan di Quran surah 9 tadi, di ayat yang ke-36. Nah, sekarang kita sedang berada di bulan yang ke-11 ini. Maka konteks kajian ini adalah bagaimana mengeluarkan petunjuk beramal di bulan 11 ini, sehingga dengan petunjuk itu merubah pribadi kita menjadi lebih baik dan siap kita menjalani lembaran baru kehidupan dengan lebih mulia dibandingkan hari-hari sebelumnya. Itu mukaddimah yang ingin saya sampaikan.
Kita belum mulai nih ya. Mulainya di sini. Tadi pengantar sebentar. Jadi saya ingin bangun akar pemahamannya dulu sehingga tahu bahwa di bulan ini tuh ada ini loh gitu, ada momentum ini. Jelas ya? Bisa dipahami? Baik, kalau jelas paham kita cukupkan kajian. Izin saya sesuaikan ya. Sekarang kita mulai di sini. Kita masuk ke sini. Dasar Qurannya dulu. Surah 9 ayat ke-36. Nanti saya bacakan hadisnya. Sudah? Bismillah. Inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Baik, teman-teman, fokus sebentar. Allah meminta kita sebagai seorang muslim untuk mengatur waktu-waktu yang Allah sediakan bagi kita beraktivitas sesuai dengan kegiatan yang telah kita pilih. Bahasa singkatnya, jadi muslim itu pasti teratur. Jangan sampai ada waktu-waktu yang kita lalui tanpa perencanaan yang terukur. Ya, minimal dibagi itu setahun. Dalam setahun ada 12 bulan kita bagi. Kalau Quran tuh bahasanya 4 bulan itu kita merencanakan, 4 bulan mengeksekusi, 4 bulan mengevaluasi. Silakan dibagi, bisa di-combine, bisa dibagi misalnya, langsung 4. Dulu waktu kita belajar itu kan, masa-masa kami ya, sekolah, itu ada catur bulan kan. Setiap 4 bulan terima rapot ya. Ya kan? Itu kan menarik sebetulnya. Tiap 4 bulan dievaluasi, ada catatan dan sebagainya. Nanti naik ke atas, ada per semester gitu kan. Nah sebetulnya dalam kehidupan begitu. Quran mengajarkan jangan sampai semuanya bekerja aja, evaluasinya nggak ada. Berumah tangga begitu aja, koreksinya nggak ada, konsepnya nggak ada. Dalam Islam tuh nggak ada kehidupan yang nggak terkonsep tuh nggak ada. Bahkan kadang diisyaratkan dalam nama-nama ibadah. Ibadah itu nggak ada yang hampa makna. Konsep Shakespeare itu nggak ada dalam Islam. Apalah arti sebuah nama gitu. Tidak. Semua nama berarti dalam Islam tuh. Saya ambil contoh gini. Sholat misalnya. Sholat berapa waktu sehari? 5 hari kan? 5 kali ya. 5 kali dalam sehari. Yang fardu ya. Yang pokok. Sholat pertama apa? Subuh. Kedua? Zuhur. 3 asar. 4 maghrib. 5 isya. Oke, masukkan dalam kaidahnya. Tidak ada nama yang hampa makna. Kenapa dinamakan sholat subuh? Ya, waktunya. Baik, nanti kita uji itu ya. Kita uji. Subuh itu asalnya seakar dengan kata asbah. Artinya, dasarnya itu artinya dalam bahasa Arab, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Gak pakai sesuatu yang sudah siap dengan rencana, sesuatu yang terukur, ya, itu subuh tuh. Apa dalilnya dari Quran? Ada, nggak bisa bilang pokoknya ada, nggak bisa, ada dalilnya. Ya. Quran surah 81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah demi waktu subuh itu idza tanaffas. Ya. Apabila bersamaan dengan subuh itu tiba, tanafas, awal waktu itu terukur, dimulai, aktivitas diawali. Anda bayangkan, alam aja tertata, waktunya subuh begini, tumbuhan mengeluarkan oksigen, ya kan? Nanti malamnya baru kemudian karbon dioksida. Subuh itu semua bergerak, tertata aktivitasnya. Jadi makhluk yang tidak dihisab saja punya perencanaan yang terukur. Masa kita makhluk yang dihisab tidak terukur rencananya? Nggak ada orang Islam tuh bangun dari subuh sudah punya rencana. Jam 7 mau di mana, jam 8 kerjakan apa, jam 9 melakukan apa. Jadi jangan sampai nanti jam 9 bagaimana? Gimana nanti aja. Nanti bagaimana? Baru kemudian sampai siang. Siangnya disebut apa? Zuhur, salatnya ingat. Padahal siang itu bahasa Arabnya bukan zuhur. Siang itu nahar. Itu yang tadi saya katakan diuji itu. Ya kan? Siang itu apa? Nahar. Naharu kas-sa'id. Zuhur itu bukan siang. Zuhur itu jelas, terang. Kalau kita ngaji di tajwid itu ada izhar. Dibacanya jelas, terang, tidak berdengung. Man amana, man amana. Bukan, man, jelas. Kenapa disebut zuhur? Sampai siang pekerjaan kita dari subuh itu yang terencana mesti jelas hasilnya. Jelas nilainya, jelas manfaatnya di hadapan Allah. Jangan sampai punya pekerjaan sudah 6 jam kurang lebih tapi hasilnya nggak jelas. Jadi ibadah nggak? Jadi manfaat nggak?
Apa cuma dunia aja? Atau jangan-jangan dunia pun belum terang? Makanya kenapa kita sholat kembali untuk mengevaluasi pertengahan hari dari pekerjaan yang sudah kita lakukan. Konsep subuh kan gini, asalnya sebelum subuh, nanti dilihat di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. 1367. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi itu mengajarkan dari bangun tidur sebelum subuh, kita itu sudah punya planning kehidupan. Saya bacakan hadisnya ya, kama qala. Perhatikan kalimatnya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangun dalam tidurnya. Di tengah malam sedikit atau pas atau kurang sedikit. Tengah malam itu Isya ke subuh bagi dua. Misal, ada Isya jam 8, misalkan subuh setengah 5, gitu kan? Bagi dua tuh. Ketemunya jam berapa? Misal jam 1, jam 2 misalkan, misal saja. Maka kurang lebih setengah 2 atau jam 2-an. Bangun itu, apa yang beliau lakukan? Fajalasa, beliau duduk dulu. Mengalirkan dulu aliran darahnya dengan tenang, baik, ya. Yang mengajar di TPQ, yang di TK atau anak-anak, tolong diluruskan ya liriknya. Bangun tidur, terus duduk. Duduk. Nabi mengajarkan duduk dulu. Nggak ada orang bangun tidur langsung mandi. Tidur mandi. Duduk. Ya. Setelah itu apa? Baru kemudian famasaha biyadihi min athari naumi. Lalu menghilangkan bekas ngantuknya dulu dengan bagian tangannya yang bersih. Nah, sebelum berdoa. Jadi berdoa itu dalam Islam dilakukan dalam keadaan sadar. Bukan ngantuk. Ada makna di dalamnya. Ya kan? Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur. Terima kasih ya Allah memberi aku kesempatan hidup kembali di hari ini. Walaupun mungkin kau bisa wafatkan aku sesuai ajalku saat aku tidur tadi. Perhatikan, ini mahal. Wa ilaihin nusyur. Aku berjanji di hari ini akan mencari bekal yang lebih baik sebagai persiapan kembali padamu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ucapkan dalam keadaan sadar, itu kenikmatannya tinggi, motivasinya kuat. Baru setelah itu menyiapkan agenda faqara khawatim Ali Imran. Maka beliau membacakan 11 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ayat 190 sampai ayat 200. Itulah yang saya maksud planning kehidupan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Jadi baru bangun sudah diminta jadi ulul albab. Ulul albab itu pribadi yang paham esensi hidup. Kenapa sih Anda kesini? Kalau Anda merasa tidak ada manfaatnya, nggak mungkin Anda datang. Kenapa Anda memilih pekerjaan itu? Kalau tidak mengerti ada manfaatnya, nggak mungkin dipilih kan? Itulah ulul albab. Ada orang yang baru disebutkan kalimat, ini ngerti, oh kesini arahnya. Makanya sering diilustrasikan dengan kelapa. Kelapa itu ada kulit bagian luar, serabut, ya kan? Ada batok kelapanya, ada dagingnya, ada yang paling lembut dalamnya. Nah yang paling lembut itu lub namanya. Lub, jamaknya albab. Ya, ada orang diterangin sekali itu begini, apa sih tadi? Jelasin lagi. Jelasin 3 kali, nah itu kulit kelapa. 2 kali paham, batok kelapa. Ya. Oh, sekali mengerti, dagingnya tuh. Tapi ada orang disebutkan 1 kalimat, 1 kata, X. Ah ini bahas ini kayaknya. Nah, itu lub. Ada orang mengerti hidup ini, buat saya pulang. Bukan buat untuk memenuhi kebutuhan dunia saya. Saya meninggal nanti. Bekal apa yang mau saya bawa? Dia paham tuh. Jadi kalau dia dapat harta, dia ngerti. Oh ini yang harus digunakan ini. Ini hak saya begini, kewajiban saya begini. Kalau saya berumah tangga, saya mengerti, saya laki-laki. Oh kewajiban saya ini, hak saya ini. Jadi mengerti, sangat memahami esensi dari setiap kegiatan yang dia lakukan. Itulah ulul albab. Baru bangun tidur, satu-satunya agama yang meminta penganutnya cerdas. Saat awal bangun tidur, memahami esensi setiap pekerjaan, itu Islam. Nah, menjadi seperti itu bagaimana? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Menyeimbangkan zikir dengan fikir. Jadi fikirnya ada, zikirnya jalan. Nah, fikir itulah merumuskan kegiatan sebelum kita lakukan. Jadi ketika akan berkegiatan di hari ini, idealnya malam sudah disiapkan, bangun tidur sudah dirapikan. Nah, rencana kita apakah sesuai dengan taufik Allah atau belum? Allah setuju nggak? Itulah yang kita bawa dalam sholat di subuh. Sujud kita minta perlindungan, kemudahan, kenyamanan, kebaikan, keberkahan dalam hasil. Itu yang dimaksudkan subuh itu. Sehingga setiap pekerjaan kita terlindungi.
Makanya banyak orang itu memulai dari masjid, subuh, nunggu sampai syuruk, berangkat ke pekerjaan tuh, untuk mendapatkan itu. Nah, ketika dilakukan, siangnya dievaluasi lagi. Ini sesuai nggak? Jelas nggak hasilnya? Ada yang perlu dikoreksi nggak? Datang lagi ke masjid, sholat lagi. Minta petunjuk kebaikan lagi. Kalau itu nggak dilakukan, kehidupan kita hanya berjalan dengan fikir. Fikirnya nggak ada. Kalau fikir nggak ada fikir, nggak seimbang juga. Nggak terencana. Maka rugi. Setiap waktu nggak bermanfaat. Muncullah kemudian pernyataan tegas. Aku berikan waktu untuk dimanfaatkan. Setiap waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas namanya asar. Maka muncullah waktu ketiga disebut asar namanya. Asar itu bukan sore. Sore itu masa namanya. Selamat sore, masa al-khair. Asarnya bukan sore. Asar itu artinya waktu yang diberikan untuk diisi dengan beraktivitas. Setiap momentum yang kita gunakan untuk beraktivitas namanya asar. Bahasa Arabnya, al-waqtu alladhi yu'asiruna fahuwa asrun. Bahasa Arab itu. Maka siapapun yang tidak memanfaatkan itu untuk kebaikan yang tidak terencana, kan? Atau kebaikan yang tidak disiapkan, itu rugi dia. Maka turunlah surah 103 dengan namanya langsung. Wal 'asr. Aku bersumpah demi setiap waktu yang aku berikan agar digunakan untuk merencanakan dan mengeksekusi kebaikan. Innal insana, sungguh manusia yang sibuk itu. Insan itu manusia ya, dengan makna totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi menjalani kehidupan insan namanya. Kalau kecenderungan sifatnya yang fitrahnya baik disebut ins. Ins itu artinya tampak, lembut, baik. Lawannya jin. Pasangannya disebutkan 18 kali di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi kalau ins itu tampak, jin tersembunyi. Saya beri rumus cepat ya. Setiap kata di bahasa Arab dimulai dengan jim dan nun. Kecuali jun ya. Jim dan nun. Oke. Itu tersembunyi mananya. Jin. Kenapa jin disebut jin? Karena tersembunyi. Nggak ada yang tampak. Kalau jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dia keluar dari fitrah. Sedangkan yang cari-cari penampakan jin, itu konslet. Ya boleh catat ini, betul. Jin itu fitrahnya tersembunyi. Nggak ada jin melakukan penampakan tuh, nggak ada. Ya kalau melakukan penampakan, jin sedang punya masalah. Ya, jelas ya? Nah, janin disebut janin karena belum tampak. Jannah disebut jannah karena belum tampak sekarang, tersembunyi. Lawan jin itu ins. Ins itu tampak. Manusia itu fitrahnya tampak. Kalau suami Anda pulang ke rumah, sembunyi-sembunyi. Itu berarti sedang menjadi tidak, yang bilang istrinya sendiri ya. Sedang menjadi rumit dengan persoalan yang dialami. Pasti punya masalah itu. Ya, kalau istri lihat WA suami sembunyi-sembunyi, itu, pasti ada masalah dalam komunikasinya itu. Kalau lihat teman dari jauh sudah sembunyi, cari jalan yang lain, berarti ada masalah. Fitrahnya begitu. Jin tersembunyi. Ins tampak. Ins itu lembut, dari kata anusa. Pemiliknya laki-laki disebut anis. Perempuan anisa. Yang punya kelembutan, sosok lembut. Ya. Nah, ins itu manusia itu lembut, jin itu kasar. Nggak ada jin yang lembut. Pernah ada kerasukan jin lembut ya? Permisi Ustadz, ikut kajian ya. Kemasukan jin itu mustahil. Pasti lisannya meracau, tindakannya mengacau. Kan? Ins terakhir harmoni. Jin itu senang yang kotor, senang yang pecah, merusak dan sebagainya. Makanya sebetulnya fitrah manusia itu lembut, halus. Antum tuh makhluk halus sebetulnya, kan jin. Jadi kalau ada yang tumbuh jadi kasar, ada yang salah. Salah lingkungan, salah pengaruh. Karena kita nggak punya bakat kasar, kita punya halus. Jadi suami kalau suami kasar, itu ada yang salah itu. Pasti ada yang salah. Jadi ibu yang kasar, pasti ada yang salah. Anak itu nggak ada anak lahir. Jadi anak yang membangkang tuh nggak ada. Jadi anak yang kasar tuh nggak ada. Pernah dengar ada anak baru lahiran, kenapa mau melahirkan saya? Nggak ada. Anak itu terlahir dari rahim ibu manapun. Fitrah kelembutannya menjadikan makhluk sedunia menyukainya. Makanya kalau ada bayi yang terlukai, pasti sedunia protes, tidak akan melihat apa imannya, apa agamanya. Anak siapapun kalau lihat lucu, pengen gendong. Karena ada fitrah kelembutan. Kenapa setelah dewasa jadi kasar, jadi nggak baik? Lingkungan fa'abawahu yuhawidanihi ayunassirani au yumajjisani. Lingkungan, makanya cari kerja itu di lingkungan yang baik.
bergaul dengan lingkungan yang baik. Sahabat Nabi itu kalau ngobrol-ngobrol sederhana, istilahnya apa? Kongko-kongko apa? Gitu ya. Itu ngobrol ringan aja, yang dicari itu orang terbaik. Coba Anda temukan di hadis Muslim nomor hadis ke-8. Imam Nawawi mengutip itu, mendokumentasikan di Al-Arba'in nomor hadis kedua. Itu keterangan Sayyidina Umar tuh gini, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Bainama, ketemu julus artinya santai. Kami duduk-duduk santai pun masih melihat peluang dengan Nabi duduknya. Karena duduk santai dengan orang baik, bercandanya orang baik tuh pasti ada manfaatnya juga. Gitu. Bercandanya orang baik, kalaupun dia bercanda, pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil. Minimal tidak akan kehilangan kesolehannya. Jadi silahkan bergaul dengan orang pintar, orang yang baik, itu memberikan banyak manfaat. Kalau belum ditemukan, jadi orang baik, gitu aja. Nanti Allah akan temukan baik dengan baik. Kalau istri menginginkan suami yang saleh, jadi istri soleha. Jangan menuntut lawan, memulai dengan diri sendiri. Nanti pasangan akan merasakan itu. Di satu saat mungkin kalau ada daurah di keluarga, itu coba keluarkan ayat-ayatnya, indah sekali. Dan Quran itu realistis, nggak berat, indah. Di Quran tuh nyaman. Saya tuh kadang-kadang sering suka memberi masukan, kenapa kalau pelatihan keluarga, materinya tuh terlalu serius. Serius, berat gitu. Padahal 80% kehidupan rumah tangga Nabi banyak candanya. Tapi canda yang mengarah pada pendidikan. Sayyidah Saudah binti Zam'ah itu kan usianya udah sepuh, 70 tahunan tuh. Tapi senang bikin kue. Saat bikin adonan, itu Nabi masih sempat bercanda. Diambil tepungnya colek begini, kelekan ke keningnya begini, masih manggil sayang. Sayang. Kapan terakhir panggil sayang sama pasangan itu? Itu indah. Sama Sayyidah Aisyah tuh malah yang viralnya apa? Balap lari gitu. Nonton gulat. Nonton. Nabi itu. Ajak istrinya nonton. Lihat. Terus lari. Terus masih bercanda. Dulu kamu cepat larinya. Sekarang lambat. Kegemukan ya. Masih begitu tuh. Ya, tapi ada seriusnya ada. Dan tatanannya ada. Tapi keindahannya itu terasa. Ini poinnya. Ini saya kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Supaya tidak terlalu banyak lebarnya gitu. Nah, jadi di poin-poin ini Allah sampaikan, coba jadilah manusia yang tertata. Ya, dalam setiap kegiatan, manfaatkan waktu. Kalau enggak rugi. Lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Coba namanya presisi kan? Kalau bukan firman Allah nggak mungkin begini. Setiap tempat, setiap kata itu sesuai dengan konteksnya. Kapan ins, kapan insan. Kalau berkomunitas jadi nas. Kalau bagian nafsu untuk manajemen, memanage nafsu itu bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Oke? Nah, kalau konteksnya aktivitas namanya apa? Insan. Di surat Al-Asr, Allah tidak mengatakan nas, tidak mengatakan bashar, tidak mengatakan ins, tapi innal insan. Sungguh manusia yang sibuk beraktivitas itu lafi khusr, cenderung rugi bila tidak memanage aktivitasnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Jadi menjadi beriman itu artinya menjadi orang yang teratur hidupnya. Jadi mukmin itu teratur, nggak ada mukmin sembarangan, teratur, bicaranya teratur, aktivitasnya teratur. Apapun profesinya, Anda silakan. Kalau kerja jangan tanggung. Kalau merintis usaha jangan tanggung, bikin target yang paling sukses tertingginya apa. Sampai situ. Tapi saat yang bersamaan pribadi yang teratur, waktunya sholat. Waktunya pulang, dan menempat. Wa amilus sholihah. Keteraturan dengan iman itu mengantarkan kita pada perbuatan-perbuatan yang cenderung banyak positifnya. Pasti soleh. Kalau teratur itu pasti baik. Nah. Oke ya? Baik. Kembalikan ke Quran surah 9 di ayat 36 tadi. Jadi Allah mengajarkan kita melalui pengaturan umum. Secara umumnya gini nih. 12 bulan bagi 3 bagian. Dibuat kecatur kan, 4 bagian tuh. 4 bulan pertama, 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga. Kita bisa kemudian menyesuaikan dengan kondisi kita, silahkan. Bawa aturan ke setiap bulannya, ke setiap pekannya, ke setiap hariannya. Tapi poinnya, jadi manusia yang teratur. Minha arba'atun hurum. Sebelum masuk ke situ, yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak aku mencipta langit dan bumi, konsep itu, keteraturan itu sudah menjadi hukum. Namanya sunnatullah fil kaun. Makanya langit pun ikut, bumi pun ikut, matahari ikut, kapan terbenam, kapan terbit, dan seterusnya. Oke? Termasuk tadi, asar. Kalau kita nggak disiplin, rugi kita tiba-tiba terbenam. Hidup kita terbenam, selesai, maghrib.
akan muncul masa senjanya. Nggak ada yang abadi. Ini kan kita sebenarnya kalau milad, kalau ulang tahun, bukan bertambah, ini mendekati itu ke waktu garis akhir kehidupan kita. Ajalnya semakin dekat, umurnya belum tentu bertambah. Beda ajal dengan umur tuh beda ya. Baik. Apa bedanya? Kalau ajal tuh kuota hidupnya. Dari mulai roh masuk, usia 4 bulan kandungan, sampai wafat tuh ajal namanya. Yang kita sering sebut dengan usia. Itu ada di Quran surah 7, Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia bahkan yang berkomunitas itu pasti menempuhi batas akhir hidupnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya, nggak bisa kita memajukan atau memundurkan, pas di situ. Nah, cara kita mengisi ajal, kuota hidup itu namanya umur. Artinya 3. Sesuatu yang bermanfaat, mendekatkan pada kesuksesan, melahirkan kebahagiaan. Jadi selama hidup, ayo perbanyak sesuatu yang bermanfaat. Kalau punya aktivitas jangan tanggung, pasang target sampai sukses yang baik. Tapi kalau sudah sukses, datangkan kebahagiaan. Jangan jadi champion dalam pekerjaan, tapi nggak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Gabungkan ketiganya. Kadang ditanya kan, misalnya Ustaz Adi umurnya berapa? Nah itu pertanyaan itu dititipkan oleh Allah pada lawan bicara untuk menguji kualitas kehidupan kita. Saya jawab biasanya saya 42 tahun. Selama 42 tahun itu berapa manfaat yang sudah dihadirkan? Itu untuk ujian dasarnya. Sampai nanti menjelang ke maghrib, Isya. Isya itu selesai. Dari fathah jadi kasrah. Ini ada ilmunya. Kalau fathah masih aktif. Asya, ma'isyah, masih aktif mencari aktivitas. Kalau jadi kasrah ke bawah, artinya selesai kegiatan. Habis. Isya, sesibuk-sibuknya kita, akan tiba waktunya untuk terpejam. Maka terpejamlah dalam keadaan yang lebih baik. Itu ya. Nah, tarik ke sini. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Perhatikan. Fala dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah aturan agama yang benar. Jadi Islam itu kenapa kita yakini benar? Karena mengajarkan kita keteraturan dalam hidup. Kebaikan dalam hidup, kebenaran dalam hidup. Nah, untuk menjadi teratur, jadi benar, ada satu amalan yang dikerjakan di bulan Dzulqa'dah ini. Apa itu? Berlatihlah fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka berlatihlah di bulan-bulan ini, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Sekarang kita di Dzulqa'dah bulan 11. Maka berlatihlah satu amalan saja. Jadi ada satu amalan yang kita fokus kerjakan di bulan ini sampai ke Dzulhijjah, sampai ke Al-Muharram. Fokusnya karena ini bulan ke-11, fokuskan di hari ini saja. Ini udah pertengahan bulannya. Apa itu? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Yaitu amalan mengentaskan perbuatan zalim dalam perilaku kita. Apa itu zalim? Oh, kalau tidak tahu, katakan Wallahu alam sebelum duhur tiba. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini terima kasih, ada gelas, ada airnya. Apa fungsinya? Gelas ini untuk minum. Di hammam tuh, di kamar mandi ada gayung. Apa fungsi gayung? Untuk mandi kan, macam-macam gitu ya. Gayung untuk mandi, gelas untuk minum. Ada orang minum pakai gayung. Dia mandi pakai gelas. Itu zalim namanya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa fungsinya lisan? Nah, bukan hanya bicara. Untuk berbicara yang baik. Jadi konsensus penciptaan lisan ini ketika Allah ciptakan adalah untuk berbicara yang baik. Makanya ayat Quran yang mengiringi fungsi lisan itu selalu melarang perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh lisan. Ya, la yahraku min qaum, jangan kamu mencela, la yaktab ba'dukum ba'du, jangan merendahkan orang, jangan gibah, jangan bikin hoax dan sebagainya. Jelas? Oke. Kemudian mata, apa fungsinya? Naik ke atas sedikit. Melihat yang baik kan? Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Lihat yang baik-baik. Kalau yang dilihat tak baik, palingkan. Telinga mendengar yang baik-baik. Sampai ke fungsi bagian bawah kaki. Ini kalau sudah bisa dilatih dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadilah manusia seutuhnya, jadi orang baik. Nah, bulan Dzulqa'dah itu melatih itu. Jadi selama ini coba dilihat, jangan keluar dulu ya. Jangan ke harta yang melekat dulu.
Jangan ke orang lain dulu, di tubuh kita dulu aja. Latihan nih, ini udah pertengahan. Udah ke-15, ke-16. Ya, masih ada waktu kurang lebih 2 pekan. Sepekan pertama, arah atas dulu aja. Misalnya 3 hari latihan untuk melihat yang baik-baik. Kalau yang dilihat tidak baik menurut iman kita, palingkan. Itu yang namanya ghaddul basar. Ghaddul basar itu memalingkan pandangan dari yang dinilai tidak baik menurut iman kita. Jelas? 3 hari berikutnya misalnya evaluasi latihan lagi ke lisan. Latihan ke telinga. Sampai ke ujung kaki. Nah, sampai puncaknya tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Itulah nanti masuk ada satu puasa. Puasanya persis sama amalan yang dikerjakannya dengan orang wukuf. Maka yang namanya Arafat itu puncaknya. Bila bisa melalui itu, keluarlah kita sebagai wujud manusia paripurna yang seutuhnya. Maka muncullah sifat baik itu. Kalau sifat baik itu melekat pada diri kita, satu sifat itu akan menentukan tempat kembali yang indah saat di akhirat. Nah, apa sifat baik itu? Dan seperti apa kita bisa meraihnya? Itu yang bisa kita bahas nanti selesai zuhur insyaallah. Ya. Kalau masih ada waktunya, kalau tidak ya kita cukupkan. Baik. Sudah masuk waktu zuhur ya. Kita sholat zuhur, kemudian setelah zuhur ya ambil kurang lebih 15 sampai 30 menit, lalu kita cukupkan. Sepakat? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.